Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ambeien dimanapun teman-teman berada. Udah lama banget saya nggak menyapa teman-teman sekalian. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang saya mau men-share perkembangan post operasi hemoroid atau wasir atau ambeien setelah 3 bulan mau masuk ke 4 bulan. Oke, untuk yang pertama aktivitas saya sudah kembali normal seperti biasa, sudah tidak ada pantangan-pantangan lagi. Untuk pengangkatan benda berat juga sudah saya mulai lakukan. Kemudian untuk makanan juga udah mulai sedikit-sedikit saya makan pedas gitu ya. Kemudian yang bersantan, yang goreng-gorengan itu udah mulai saya makan semua gitu. Kemudian untuk keluhan pun sudah tidak ada sama sekali. Untuk benjolan pun sudah tidak ada sama sekali kalau sekarang masuk ke 4 bulan gitu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang selama ini masuk ke channel saya dan ke semua media sosial saya yang bertanya. Kemudian saya juga masih saja menemukan dari teman-teman yang masih takut untuk melaksanakan operasi hemoroid atau wasir dengan alasannya masih sama seperti yang sudah takut tidak bisa menahan BAB, kemudian takut tidak bisa mengangkat beban berat lagi, aktivitas berat lagi gitu ya setelah post operasi hemoroid. Oke, saya di sini mau menegaskan lagi teman-teman bahwa operasi hemoroid ini adalah ditangani oleh dokter bedah spesialis gitu ya. Mereka tenaga-tenaga ahli dan sangat profesional gitu. Jadi jangan sampai teman-teman parno atau ketakutan berlebih sehingga mempertahankan penyakit wasir atau ambeien sehingga pada akhirnya gejalanya semakin parah, ditandai dengan pembengkakan di seluruh area anus, kemudian ditandai dengan pendarahan yang berulang-ulang setiap hari yang mengakibatkan aktivitas teman-teman menjadi lumpuh gitu atau tersendat gitu, tidak seperti biasanya. Nah, yang saya sayangkan karena teman-teman mempertahankan ketakutan itu atau mengikuti naluri ketakutan dari teman-teman yang pada akhirnya itu akan sangat menyiksa bagi teman-teman selama teman-teman belum melakukan operasi hemoroid atau pengangkatan hemoroid gitu ya. Saran dari saya adalah teman-teman untuk yang masuk ke grade 3 atau stadium 3 dan 4 itu segera teman-teman berkonsultasi dengan dokter bedah untuk melaksanakan supaya dokter bedah menganalisa dan memeriksa dulu ya, kemudian mendiagnosa dan tindakan apa yang harus diambil oleh dokter gitu. Cuman setelah saya berkonsultasi bertahun-tahun, kemudian untuk grade 3 dan grade 4 sayangnya tidak bisa diobati dengan obat paten atau obat herbal atau terapi apapun gitu. Satu-satunya jalan yaitu dengan cara operasi pengangkatan hemoroid atau operasi pengangkatan wasir atau ambeien gitu. Itu metodenya bebas, semua metode pengangkatan hemoroid itu bagus. Mau itu metode konvensional, mau itu metode stapler, mau itu metode safute, laser safute, itu juga semuanya metode saya rasa bagus ya. Itu kembali lagi kepada kekuatan finansial teman-teman gitu. Ya kalau untuk metode konvensional jangan khawatir, teman-teman untuk tindakan operasinya, rawat inapnya, kemudian kontrol nanti ke depannya itu gratis karena di-cover oleh BPJS. Kalau teman-teman yang belum memiliki BPJS, segeralah mendaftarkan diri teman-teman untuk mendapatkan BPJS gitu. Mudah kok, nggak sulit gitu, nggak susah, prosesnya pun nggak ribet gitu. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan lagi yang masuk, Bang katanya, apakah sekarang untuk aktivitas abang gitu ya katanya, untuk pengangkatan benda berat apakah sudah diperbolehkan?
Nah, kalau saya sekarang masuk ke 4 bulan, udah mau masuk ke 4 bulan, saya sih udah normal ya, udah angkatan berat gitu, maksudnya cuman nggak terlalu insen lah, nggak terlalu intens, udah malah bisa lebih baik dari sebelum saya operasi gitu. Jadi pengangkatan pengangkatan berat-berat, jawabannya saya sudah lakukan. Kemudian untuk aktivitas yang awal-awal operasi saya nggak lakukan, sekarang udah saya lakukan, malah rasanya lebih baik dari sebelum sebelum operasi atau seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang masih takut bang, yang masih takut untuk menyentuh makanan gitu ya, karena saya bisa berbicara di sini karena saya sudah konsultasi dengan dokter gitu ya. Nah sekarang masuk ke bulan keempat, mau masuk ke bulan keempat, saya pun konsultasi dulu dengan dokter gitu yang menangani saya kemarin gitu ya, untuk makanan pedas, karena dirasa makanan saya udah hambar nih, udah dingin semua gitu, nggak ada pedas-pedas sama sekali selama 3 bulan ini ya kan. Nah kemudian saya berkonsultasi dan akhirnya dokter pun mengizinkan untuk mengkonsumsi pedas gitu ya. Pada akhirnya saya coba dan ternyata keesokan harinya ketika saya buang air, eh, apa nggak terjadi gejala apa-apa, alhamdulillah gitu, selama dengan catatan ya, selama kita mengkonsumsi daging merah dan pedas itu harus dibarengi dengan banyaknya air putih. Kemudian yang kedua adalah perbanyak minum susu fermentasi ya, atau yogurt lah, saya bilang yogurt aja lah teman-teman, konsumsi aja yogurt gitu ya. Sekarang kan banyak ya yang kemasan instannya yogurt seperti Cimory lah, saya sebutin aja nggak apa-apa. Nah, itu bagus teman-teman ya. Kemudian kopi juga saya udah hajar sekarang, udah saya hajar lagi karena dirasa udah normal lagi sih, udah nggak ada gejala, nggak ada keluhan sama sekali kalau sekarang gitu ya. Dan benjolan pun udah nggak ada sama sekali sih, udah ngerut, udah normal lah, udah kembali lagi ke sebelum saya punya wasir atau ambeien gitu ya. Nah, kalau kalau teman-teman ingin sembuh, ingin bebas dari wasir gitu ya, karena satu-satunya jalan kalau udah masuk ketiga ya harus dioperasi teman-teman, harus diangkat gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi bang, ada yang takut, masih ada ketakutan setelah operasi itu anusnya menyempit. Alhamdulillah kalau saya teman-teman, alhamdulillah sampai sekarang posisi anus saya normal-normal saja, tidak ada mengarah ke anus menyempit gitu ya. Kalau udah 4 bulan sih luka udah kering betul ya. Ini artinya berarti anus saya udah normal kembali gitu. Karena alhamdulillah selama ini karena saya tidak pernah mengkonsumsi obat pencahar, artinya untuk resiko ke penyempitan anus itu sangat jauh gitu. Yang kemungkinan kata dokter, kalau teman-teman di bulan pertama apa tuh namanya, agak keras, kemudian teman-teman rutin memakan obat pencahar, ya otomatis kan tekstur fesesnya itu akan mencret-mencret, dan itu akan selama penutupan luka itu kemungkinan akan berpotensi mengakibatkan steno gitu ya. Jadi kalau saya kemarin memang positive thinking, saya tidak mau memakan obat pencahar, tapi diperbanyak dengan air putih dan yogurt gitu, yogurt Cimory ya. Karena saya pikir dengan mengkonsumsi air putih yang banyak dan yogurt itu posisi feses nggak akan keras teman-teman, nggak akan sembelit lah, nggak akan sembelit. Jadi yang harus diketahui untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya gitu ya, pantangan untuk penyakit ambeien ini adalah satu, jangan sampai sembelit gitu ya, jangan sampai feses kita keras dan kita mengejan terlalu lama gitu. Nah, itu pantangan yang pertama ya. Kalau untuk pedas itu sensasinya hanya akan menimbulkan panas saja, akan menimbulkan panas, apalagi kurang minum ya, itu udah jelas itu pasti akan menimbulkan panas. Cuman yang paling beresiko kekambuhan ambeien itu adalah sembelit. Maka untuk mengatasi sembelit yaitu dengan cara gitu ya, dengan cara minum air putih yang banyak dan dibarengi dengan yogurt atau susu fermentasi seperti itu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih bingung atau masih mencari-cari referensi gitu ya, dan yang belum
mau melakukan operasi ya salah satunya hindari sembelit. Nah, dengan cara perbanyak minum air putih ya. Kalau kebutuhan normal seorang manusia itu kebutuhan airnya itu 2 liter per hari. 2 liter per hari. Nah, kalau teman-teman yang memiliki penyakit ambeien udah stadium 3 dan 4, itu dilebihi teman-teman ya, minumnya dilebihi dari yang aturan yang harusnya 2 liter per hari ya lebihilah 4 liter. Itu tujuannya untuk melakukan untuk mencegah terjadinya sembelit. Paling seperti itu ya teman-teman. Kemudian masih ada yang bertanya, Bang, apakah biayanya berapa sih Bang? Nah, untuk biaya sendiri sudah saya jelaskan di awal ya. Untuk biayanya beragam gitu teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan BPJS ya berarti gratis ya kan. Kemudian untuk metode stapler dan laser sapu T itu biayanya beragam tergantung kota dan rumah sakit dan metode yang diambil itu bermacam-macam gitu. Cuman satu hal yang harus teman-teman tahu gitu ya, untuk mencegah resiko kekambuhan pasca operasi memang secara logika dan secara medis bahwa dijelaskan untuk mencegah kekambuhan itu kekambuhannya cuma 5%, tingkat kekambuhannya 5% yaitu dengan metode konvensional atau dipotong atau dibuang. Nah itu ya, memang sakit, cuman nggak lama sih sakitnya, cuma 7 hari aja, berlangsung cuma 7 hari sakitnya, dan masuk ke hari 8 udah nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak bohong di sini, saya harus ngomong sesuai pengalaman saya ya kan. Di hari ke-8 kita udah nggak apa-apa. Yang paling ditakutkan teman-teman pasca operasi itu adalah BAB. Nah saya di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan trik-triknya atau tips-tipsnya untuk melakukan BAB setelah post operasi hemoroid, terutama di hari seminggu pertama gitu. Yang pertama adalah dengan posisinya dulu nih teman-teman. Untuk posisi ketika mau BAB itu jangan jongkok dan jangan duduk. Nah, terus lalu gimana Bang untuk posisinya sendiri? Nah, untuk posisinya sendiri teman-teman lakukan dengan setengah jongkok. Setengah jongkok akan membantu mempermudah pengeluaran kotoran atau feses. Kalau nggak percaya, kalau teman-teman sekarang yang baru 1 minggu nih mau udah operasi dan BAB agak susah dan agak sakit, nah coba boleh dicoba teman-teman. Habis nonton video ini silakan teman-teman coba untuk posisi BAB-nya gitu ya. Nah, yang saya lakukan di minggu pertama itu seperti itu teman-teman, dan alhamdulillah untuk proses BAB-nya pun lancar gitu, dengan setengah jongkok dan kotoran keluar dengan sendirinya gitu tanpa harus mengejan kayak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, Bang, benjolan saya udah lama banget nih, udah masuk 5 bulan kok belum hilang gitu. Nah, sebetulnya itu bukan wasir teman-teman ya. Ini menurut dokter ya. Itu bukan wasir tapi adalah katup bekas luka operasi. Karena kan yang dioperasi, yang dijahit sama dokter, luka operasi itu enggak semua teman-teman. Jadi ada jarak lah. Ada jarak, contohnya kayak gini ya. Di sini dijahit, kemudian ini enggak, ini dijahit, ini enggak, ini dijahit, ini enggak. Nah, yang enggak dijahitnya itu adalah yang nantinya bengkak gitu. Nah, gitu ya. Itu artinya bukan wasir gitu, bukan benjolan wasir. Nah, tapi itu merupakan sisa-sisa kulit yang tidak kena jahitan operasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian makanan yang harus dijaga setelah post operasi hemoroid, kalau sekarang saya sih tetap makan sayur tetap harus dijaga ya. Makan sayur dan buah harus tetap dijaga gitu, karena awal mula terjadinya ambeien dulu gitu adalah kekurangan serat dan kekurangan air gitu ya. Kalau sekarang sih makanan harus dijaga, betul-betul dijaga gitu. Sayur tetap saya harus konsumsi, buah tetap harus saya konsumsi, kemudian air putih juga saya harus tetap konsumsi, kemudian susu fermentasi juga saya konsumsi gitu. Tapi saya juga makan pedas sekarang, saya juga makan daging merah sekarang, saya juga makan santan sekarang. Tapi tetap diimbangi dengan serat dan air putih ya. Nah gitu. Untuk masalah yang masih takut nih, Bang, apakah setelah post operasi boleh ngerokok? Kalau saran dari saya 3 minggu pertama jangan dulu deh ya, jangan dulu merokok gitu. Boleh, saya juga berani merokok di minggu keempat gitu, karena secara teori rokok itu akan memperhambat penyembuhan luka operasi atau luka apapun lah. Nah ya, dihindari dulu. Kalau saya bilang hindari dulu untuk
sampai minggu ketiga. Kalau minggu keempat kalau udah nggak kuat-kuat amat untuk ngerokok, yang ngerokok aja lah, nggak apa-apa gitu ya. Cuman untuk kopi, kalau kopi nggak masalah sih, nggak masalah. Di minggu kedua pun saya juga udah ngopi sih, enak. Emang susah gitu ya, tapi nggak ada gejala kok, nggak ada gejala apapun gitu kalau untuk minum kopi. Oke, kemudian yang harus teman-teman ketahui adalah operasi hemoroid ini nggak tetakut yang dibayangkan oleh teman-teman selama ini gitu. Karena sakitnya pun masih bisa ketahan lah, apalagi laki-laki gitu ya. Untuk sakit segitu sih, ukuran sakit segitu, metode konvensional buat saya sih nggak masih bisa ketahan. Sakit memang sakit luar biasa, cuman masih bisa ketahan lah. Jadi kita nggak sampai nggak sampai frustasi menahan sakitnya gitu, nggak sampai stres yang luar biasa menahan sakitnya, nggak. Justru setelahnya, karena setiap kita sakit kita segera mengkonsumsi obat pereda nyeri atau pereda sakit yang diberikan oleh dokter gitu sih. Dan sakitnya juga nggak berlangsung lama, paling setengah jam, kemudian kita minum obat pereda nyeri. Nah, udah sakitnya udah nggak apa-apa lagi gitu, udah nggak apa-apa lagi. Dan obat-obat anti nyeri atau anti sakitnya itu murah, teman-teman ya. Nah, saya berikan bocoran di sini untuk obat yang diberikan oleh dokter setelah saya pulang dari rumah sakit, setelah melakukan operasi. Obat anti nyerinya itu adalah Sanmol, teman-teman ya, atau paracetamol. Yang paling bagus Sanmol karena mencegah nggak ke lambung gitu ya. Sanmol di apotek kan banyak dan murah ya. Nah, itu untuk anti nyerinya gitu. Sekarang pun saya kasih bocoran ke teman-teman gitu ya. Tapi tetap harus sesuai dengan resep dari dokter. Nggak boleh sembarangan minum Sanmol ya. Nanti efek samping ke teman-teman kalau terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan kan nggak bagus gitu. Saya juga pun, meskipun obatnya mudah dicari dan murah, tetap saya selalu berkonsultasi dengan dokter, apakah boleh mengkonsumsi Sanmo ketika sakit pada saat sekarang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah nggak merasakan sakit sama sekali sih, teman-teman. Kemudian olahraga pun saya udah normal, saya udah bisa badminton, saya udah bisa lari, saya udah bisa futsal, udah enak lah di masuk ke bulan keempat ini gitu. Udah jauh lebih baik dari sebelum saya operasi pengangkatan ambeien atau hemoroid gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu dan masih mau bertanya, silahkan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan jawab sebisa saya, semampu saya, dan menurut pengalaman saya pribadi. Kalau pertanyaannya teman-teman bukan menurut pengalaman saya, artinya saya nggak bisa jawab di situ ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan saya yang nggak dijawab di kolom komentar, nah itu berarti saya nggak pernah ngalamin tuh. Jadi saya nggak berani berkomentar di situ gitu ya. Kalau yang menurut pengalaman saya pribadi yang udah kerasa dengan diri saya pribadi, ya pasti saya akan jawab gitu. Saya akan jawab untuk pengetahuan teman-teman gitu, untuk pengetahuan teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah support channel ini dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti video-video saya dari awal sampai sekarang mengenai pengalaman post operasi hemoroid atau ambeien atau wasir. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Kemudian yang tadinya nggak berani, semoga menjadi berani untuk dioperasi, karena percayalah, ambeien atau wasir grade 3 dan grade 4 tidak akan sembuh dengan obat. Satu-satunya jalan yaitu dengan dioperasi, dan operasinya pun tidak ada efek samping sama sekali gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman segera diberikan kesehatan, yang sudah melakukan operasi, yang sudah lama ataupun yang masih baru, semoga diberikan kesehatan kembali, dipulihkan lagi pasca operasi dengan cepat gitu. Penutupan luka operasinya pun mudah-mudahan bisa berlangsung cepat gitu ya. Oke, untuk yang belum tahu channel ini atau yang masih bergabung, tolong di videonya ini di like dan di share ke seluruh media sosial teman-teman, atau ke seluruh keluarga teman-teman atau kerabat teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai
pengalaman post operasi hemoroid atau ambeien atau wasir gitu ya. Oke, jangan, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu teman-teman channel ini. Kemudian di next video saya akan buat untuk tutorial, apa tuh namanya, bukan tutorial ya, akan men-share lagi pengalaman saya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, di next video saya akan buatkan lagi video, insya Allah saya akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, dan nyalain dulu lonceng notifikasinya. Semoga channel ini bisa sama-sama kita bangun channel ini untuk menyebar seluruh informasi mengenai pengalaman post operasi ambeien, wasir atau hemoroid, dan segala bentuk usaha-usaha yang dilakukan atau tips-tips yang kita lakukan dalam mencari kesembuhan. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you the next video. Bye bye.